Pemirsa, pekerja migran asal Temanggung dikurung, disiksa dan tidak digaji di Malaysia selama 21 tahun. Saat ini korban bebas berkat laporan anak majikan yang diasuh sejak usia 5 tahun. Apa upaya KBRI agar pelaku dipidana dan korban mendapatkan hak-haknya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah penampakan SN saat berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. SN merupakan pekerja migran asal Temanggung yang disekap selama 21 tahun oleh majikannya di Malaysia dan mengalami kekerasan fisik. SN akhirnya dapat menghubungi keluarganya setelah 21 tahun hilang komunikasi. Saat ini petugas menempatkan SN di rumah perlindungan. Ya, kebetulan saya sudah ketemu dengan SN waktu itu dibawa ke KBRI. Pertama, memang ada kecacatan fisik secara permanen. Itu bibirnya itu seperti sumbing gitu ya, cukup lebar. Padahal kalau kita lihat foto SN masa muda sebelum dia berangkat ke Malaysia itu normal. Dan menurut SN ini akibat dari dia disiram air panas ya, bibirnya itu sampai infeksi sehingga dokter harus mengoperasi deh, sehingga sekarang bentuknya seperti sumbing. Kemudian yang kedua, menurut pengakuan SN, dia ini juga tidak diberi makan secara cukup. Ya, kadang-kadang diberi makan 1 hari sekali, kadang-kadang tidak diberi makan. Dan ini terlihat dari fisiknya yang kelihatan sangat kurus. Jadi ini menunjukkan bahwa selama 21 tahun ini dia betul-betul dalam kondisi yang tersiksa lah. Sebelumnya SN merantau ke Malaysia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Di Malaysia, SN yang kini berusia 47 tahun mengalami tindak kekerasan serius dan tidak digaji selama 21 tahun bekerja. Mantan suami SN, Sarno, mengaku kaget dan terpukul usai mendapat kabar terkini terkait kasus viral yang menimpa mantan istrinya tersebut. Sarno menyebut korban SN berangkat ke Malaysia sekitar tahun 2002. Diajak oleh temannya untuk bekerja di Malaysia. Pada 4 tahun pertama, komunikasi keduanya masih terjalin. Namun setelahnya, SN hilang kontak hingga bertahun-tahun. Kalau pria-pria sih keluarga, yo saisan-isane karepe iso bali tekan omah. Jujur jelas udah seneng ya. Iso do kumpul karo keluarga. Saat pergi ke Malaysia, SN meninggalkan anak kandung berusia 3,5 tahun bernama Ricky Putra. Kini Ricky sudah dewasa dan mengaku sudah berkomunikasi dengan ibunya. Ya, tentunya saya juga senang bisa ketemu lagi dengan ibu. Ya, ada juga rasa tanggung karena saya nggak ketemu. Ya, yang pasti senang. Oke. Mas Ricky masih bisa mengenali wajah dan suara ibu? Ya, masih. Masih ya. Masih ada memori bersama dengan ibu pada saat masih kecil? Kalau memori ya masih lupa ya Bu, karena dulu masih kecil juga. Ya nggak ingat lah. Nggak inget ya? Oke. Ya, Tapi bagaimana Mas Ricky melihat kondisi ibu sekarang? ya kalau lihat kondisi sekarang ya yang pasti sedih lihat keadaan ibu juga. Kasus penyekapan dan penyiksaan SN sendiri terungkap karena laporan dari anak majikannya sendiri. Anak majikan yang diasuh SN dari usia 5 tahun merasa tidak tega dengan kondisi SN dan melaporkan ke kepolisian di Malaysia. Dipicu oleh laporan dari anak kandung majikannya. Jadi anak kandung majikan ini sudah bersama yang bersangkutan sejak usia 5 tahun. Jadi anak kandung ini tidak tega melihat bagaimana PRT-nya yang sudah dia kenal sejak dia masih kecil diperlakukan semena-mena oleh kedua orang tuanya. Dan akhirnya dia membuat video secara diam-diam dan kemudian dia rekam dan dia sampaikan kepada kepolisian di Malaysia. Dan itulah kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari pihak kepolisian Malaysia dan tentunya dengan KBRI dari Malaysia. Majikannya sendiri termasuk orang yang berada karena sempat menjabat sebagai direktur di sebuah perusahaan.
Kalau menurut keterangan yang kita terima, sebelumnya ini dia semacam direktur di perusahaan swasta, jadi ekonominya cukup baik. Dan ini juga terlihat dari ada anaknya yang sekolah di Inggris ya. Dan sekarang memang kondisi ekonominya tidak sebaik dulu, artinya mungkin tidak cukup banyak uang ya. Kini Kedutaan Besar RI di Malaysia berupaya agar kasus ini ditangani dengan adil. Selain kasus pidananya yang harus diproses, kasus perdatanya, yakni upah selama 21 tahun, juga harus dibayarkan. Jadi sekarang ini SN kan masih di bawah perlindungan, di rumah perlindungan saksi dan korban. Gitu. Nah sekarang ini kita masih berkoordinasi secara intensif dengan pihak penyidik. Ini penting guna memastikan bahwa nanti tuntutan kepada majikan itu menggunakan pasal yang betul-betul kuat ya, karena selama ini kita sering menjumpai tuntutan yang dikenakan kepada majikan ini kurang kuat sehingga majikan berpotensi lepas dari tanggung jawabnya. Sementara itu kita juga mendapatkan kabar bahwa pihak majikan ini ingin menyelesaikan tanggung jawab finansialnya ya, tetapi katanya dengan cara mencicil karena kan jumlahnya cukup besar tuh, 21 tahun mungkin besar lah ya kalau kita hitung. Nah, kita minta agar masalah perdata, masalah kewajiban majikan untuk membayar gaji-gajinya dan juga ganti rugi atas kecacatan fisik secara permanen ini harus dibedakan dengan kasus pidananya. Jadi ini yang kita terus koordinasi dengan pihak penyidik dan juga dengan pihak lawyer yang kita siapkan untuk mendampingi SN ini di proses pengadilan. Ya, bahwa harus dibedakan antara kasus perdata yaitu kewajiban finansial dan juga kasus pidananya. Jangan sampai kalau sudah dibayar gajinya katakanlah dia lolos dari jerat pidananya. Ini yang kita tidak mau karena ini tidak akan memberikan efek jera kepada majikan-majikan yang memperlakukan pekerja kita secara sewenang-wenang, secara tidak berperi kemanusiaan. Kasus SN ini menambah panjang daftar kasus pekerja migran Indonesia yang menerima perlakuan buruk di Malaysia. Pemerintah Indonesia memang harus berjuang sekuat tenaga agar pelaku dihukum maksimal supaya ada efek jera. Kasus ini bukan hanya kasus penyiksaan pekerja migran, tapi juga menyangkut harkat dan martabat bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.